browser ya, My PC, kemudian kita coba foldernya tadi JS, lalu Karto. Nah, ini baru saya oke kan. Nanti dia akan muncul di sini tambahan baru. Ya, kalau tadi sebelumnya koneknya ke JIS aja. Nah, ini ada sudah C garis miring GIS garis miring Karto. Nah, ini berarti kita sudah connect nih ke dalam folder kerjanya. Nah, kalau di ArcGIS Pro kita tidak perlu melakukan connection, ya nggak perlu. Kita bisa langsung membukanya kayak kita buka file di Word ya di PowerPoint, jadi tinggal dibuka kemudian kita Explorer aja gitu, kita pilih-pilih lokasi foldernya. Kalau di ArcMap memang karena software lama jadi dia perlu minta dikoneksi dulu gitu, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di folder Karto, ya di folder Karto, ini kalau kita bandingkan ya, coba nih kita bandingkan sama yang ada di folder. Ya, ini ketika kita add data nih folder Karto, nah folder dia akan tetap terbaca dengan folder. Kalau di sini kan teman-teman perhatikan, ini file folder ya, file folder. Tipenya kalau di Explorer nih file folder. Jadi kebaca folder-folder. Nah, sedangkan jalan ini udah kebaca GDB, ya kan? Di sini jalan underscore 1K, di sini jalan underscore 1K, itu udah eh, terbaca geodatabase, ya, geodatabase. Nanti kalau kita buka, nah ini langsung kelihatan layernya. Padahal kalau di Explorer ini, kalau kita buka, datanya nggak kebaca, ya, dengan Explorer biasa. Makanya kita harus pakai software pemetaan untuk membuka file yang tipenya .gdb, ya, .geodatabase. Itu juga dengan yang pendidikan, ya. Kalau pendidikan kita buka sudah ada nanti apa namanya layernya di sini ada titik-titik, ini berarti kan polyline, apa namanya multi point ya, atau data point. Nah kalau kita di Explorer dia nggak kelihatan bentuknya. Beda dengan SHP, ya. Kalau file SHP biasa, kalau kita buka, misalnya di sini ya, kelihatan nih SHP-nya. Ada oh ini SHP-nya, SAP kependudukan underscore kelurahan, ini filenya. Tuh, nah, kalau kita buka di map dia jadi satu file, gitu. Jadi satu file .shp gitu. Jadi kesannya cuma satu file yang kebaca, tapi sebenarnya satu file ini dia mengikat data-data yang lainnya. Jadi dia butuh tetap data-data yang lain untuk digunakan gitu. Nah, terus kelebihan kekurangannya ya. Jadi kenapa sih ada beberapa tipe data, ada yang SHP gini, ada yang tadi geodatabase gitu ya. Jadi kalau SHP ini memang format awal ya, kalau geodatabase nanti kita lebih bisa dalam pengolahan data, ya. Tapi kayaknya nggak dipelajari di kartografi dasar ini ya. Itu terkait dengan kita mau misalnya input data itu udah ada rules-nya. Misalnya kalau kita input data apa administrasi ya, kita udah bisa bikin rules. Misalnya data yang ke input itu berdasarkan list database administrasi yang kita punya. Ya, itu kelebihannya geodatabase. Sedangkan kalau SHP, ketika kita input data baru ya kita harus ketik manual. Jadi kalau kita belum ada database-nya, nanti kita harus ngetik satu-satu. Kurangannya tentu kalau kalau bicara tentang database, beda satu huruf saja, misalnya yang satu Rawa Mangun, ya kan? Yang satu M-nya besar, yang satu M-nya kecil. Tuh. Nah, itu otomatis jadi dua tipe data yang berbeda. Makanya kelebihannya di situ ya kalau misalnya kita menggunakan geodatabase. Oke, ini kita untuk bentuk datanya ya. Terus selain itu, ini data eh, JPEG ya. Ini JPEG ini hasilnya kemarin yang sudah dibuat. Kemudian ini .lir. Nah, ini .lir ini apa? Ini style ya. Nanti kita akan buat juga. Ini hasil praktek kemarin. Nah, sekarang lir ini mungkin saya pindahkan dulu ya, supaya nanti nggak eh, nggak ketiban karena kan nama filenya sama ya. Ini biar nanti nggak apa namanya nggak bingung teman-teman ya. Ini karena kan file yang kemarin, jadi saya pindahin ke sini aja. Ya, jadi ini yang akan kita pakai ya, yang akan kita pakai di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, perhatikan di sebelah kanan dia nggak langsung update ya, padahal kan sudah saya cut nih. Jadi
baik ArcMap atau ArcGIS sekarang suka gitu, jadi nggak update, jadi perlu dibuka ulang. Bahkan kalau ArcGIS Pro biasanya perlu diklik kanan refresh, nanti baru dia bisa update foldernya. Jadi kalau kadang kita ada perubahan di Explorer, kadang dia nggak langsung update di daerah sininya. Oke, yang pertama kita coba ya, misalnya kita panggil data yang titik, ya data titik itu eh, adalah data pendidikan, ya data pendidikan. Jadi kita panggil ini data titiknya, kita add, ya nanti dia akan muncul data SAP pendidikan. Ini saya full screen ya. Nah, di data pendidikan ini kalau kita lihat isinya apa sih ya? Data pendidikan ini kan berupa poin-poin ya, titik-titik. Berupa titik-titik kalau kita teman-teman perhatikan memang dia udah dalam bentuk sebarannya se-Jakarta bahkan di Pulau Seribu gitu ya, di Pulau Seribu. Nah, kalau kita buka tadi open atributnya, kita lihat data atribut. Ya, ini yang membedakan dengan data spasial dengan data biasa, ya Excel biasa atau data statistik lainnya. Jadi kalau data spasial itu selain dia punya informasi peta, ya informasi dia ada di mana di dalam peta itu, ya dia juga ada data atributnya ini. Jadi misalnya gini lah, sederhananya gini deh. Misalnya kita mau ngecek titik ini ada titik nih ya, titik ini kita klik. Nah dia langsung muncul nih. Ini adalah SMP Islam atau Taufik, ya di dalam titik yang tadi saya klik ini, ya SMP Islam atau Taufik ini ada datanya sesuai dengan yang ada di atribut table ini, ya. Jadi ada namanya, oh sorry dari sini objek ID ya, unik, objek uniknya, lalu ada bentuknya apa, shape-nya apa, bentuknya apa, poin gitu ya. Kemudian nama objeknya ini, ya. Kemudian ada feature code-nya dan seterusnya. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan data atribut, ya, atau data eh, peta, ya, data peta dari tiap-tiap titik yang kita punya ini, gitu. Nanti yang bentuknya polyline itu juga sama, atau bentuknya polygon itu juga sama, kita panggil aja langsung ya. Jadi misalnya data yang polyline, di sini kita pakainya adalah data jalan, ya, jalan. Nah, di sini ada dua ya, ada yang polygon, ada yang polyline. Kita pakainya yang line aja. Ya. Nah, di sini langsung kelihatan ya data jalan ini banyak. Kalau kita buka atributnya, kira-kira kalau atribut jalan isinya apa teman-teman? Kalau atribut sekolah, tadi kan isinya adalah tentang nama-nama sekolah, jenjangnya SMP, SD, dan seterusnya. Nah, kalau jalan ya tentu ada nama jalan, ya. Kemudian apalagi ya di sini ya, ada nama jalan, kemudian ada arah, status, lingkungan, fungsi jalan ya, sistem jalan. Nah, jadi sebenarnya dari sisi ininya banyak nih, ya. Dari sisi apa namanya? Dari sisi tipenya, ya atributnya ini banyak banget nih lengkap. Cuman memang nggak semuanya keisi. Yang kayak nol ini berarti dia nggak ada datanya nih, ya. Belum ada data ini. Misalnya jalannya ini kondisi fisiknya gimana ya? Kalau misalnya kita klik nih, ini jalan apa ya? Nah ini misalnya nih. Ini kalau diklik dia langsung ke arah petanya itu ya. Ini segmen jalan ini dia nggak ada datanya. Baik itu kondisi fisiknya atau apa gitu. Jadi ini data atributnya nggak keisi dengan lengkap ya. Memang yang bikin mahal data spasial itu semakin banyak variabelnya, otomatis data yang diisi harus banyak ya. Jadi datanya makin mahal. Nah ini kalau kita lihat sendiri, ini ada berapa nih? 100.000 ya, 100.000 jalan yang sudah terpetakan gitu. Yang ini aja nama baru isinya nama aja ya tadi ya. Dan baru nama, kemudian tipe jalan, kemudian apalagi ya di sini ya. Ini sama lebar nih ya, lebar rata-rata. Gitu, lebar rata-rata. Oke. Nah, di sini. Nah, kemudian satu lagi, kalau misalnya yang satu lagi tadi poligon ya, data poligon. Poligon ini kita adalah contohnya data tentang kependudukan ya, pendudukan. Nah, ini kalau diperhatikan
beda ya. Jadi kalau yang geodatabase dia langsung .gdb, sedangkan kalau kependudukan langsung filenya .sap ya. Karena tadi memang sudah kita lihat filenya adalah file SAP. Nah, ini hijau semua ya. Sebenarnya nggak hijau semua, tapi dia ada beberapa area. Nah, ini kalau kita lihat, jadi dia ada banyak areanya ya. Ada banyak areanya. Tadi kalau kita perhatikan tadi eh, ada di area mana sih tadi jalan yang kita pilih gitu ya. Misalnya kalau kita klik atributnya ya. Jadi ini misalnya kita klik yang muncul tadi karena saya udah pilih ini ya, di identity ini ya. Jadi nanti dia akan muncul untuk melihat ini apa. Oh, ini datanya ternyata kalau yang kependudukan isinya ada ini WADMKC ya. Ini kodenya ya, kodenya. Tapi sebenarnya ini adalah data eh, kayaknya kelurahan ya, kelurahan atau desa. Makanya KD ini WA, wilayah administrasi kelurahan atau desa. Ini kecamatan ya. KC ini kecamatan. Ini kakak kota, kota kabupaten. Ya, kalau di Jakarta kan ini semua Jakarta Timur ya. Misalnya eh yang Pulau Seribu, coba ya Pulau Seribu ini. Nah, ini kabupaten ya, langsung tulisannya WADMKK-nya jadi Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, kemudian di bawahnya lagi baru data kependudukannya ya. Ini kalau kita buka di sini sama ya. Jadi ada ini sama tampilannya. Jadi ini ada yang tampilan data secara tabelnya. Kalau ini kan yang diklik identity berarti satu-satu ya. Tuh, jadi kalau ini apa ya ini? KD PUM. Ini kayaknya kode ya. Kode kode administrasinya. Ini juga masih kode ya. Kode wilayahnya ya. Kayaknya 3174 itu kode kabupaten ya. Kode kabupaten 317 ini 408 ini berarti kode apa namanya? Kecamatannya ya. Baru yang setelah 408 ini 1005 sampai dan seterusnya itu kode desa atau kelurahan ya. Jadi ini kode lebih ke kode datanya. Nah, jadi seringkali memang gitu database itu biasanya selain dia punya nama yang sifatnya kualitatif gini ya, biasanya dia juga punya kode gitu. Kode-kode ini biasanya dipakai untuk ngikat sih, ngikat data atau menentukan. Kadang kan ada yang input data Ciganjur, misalnya C-nya dipisah Ganjur, spasi Ganjur, atau Jaga Karsa, diketiknya Jaga spasi Karsa, gitu kan. Nanti kalau secara database dia kan ke kunci ya, nggak bisa kedetek ya, dianggap data yang berbeda. Baru seterusnya nanti ada data lainnya. Di sini di pendudukan ini ada data penduduk dan ada data luas. Ya, luas ini berarti luas area, ya. Luas area, kemudian juga ada kepadatan. Ya. Nah, luas area sendiri nih kita nggak tahu nih eh, luasnya apa ya satuannya. Kita nggak tahu. Bocor, bocor. Nah, mic-nya bocor. Nah, kalau misalnya di luas ini, apa namanya, kalau nggak tahu ya, biasanya ada tulisannya apa gitu ya. Di sini saya biasanya kalau luasnya nggak ketahuan ya udah dikalkulat aja, dihitung kalkulat geometri. Ya, jadi kalau di data pemetaan ini kita juga bisa melakukan kalkulasi ya. Misalnya pengen tahu nih, ini data di Sunter Jaya ya, Sunter ini eh, apa namanya? Sunter ini ya, data Sunter ini dia luasnya ada 5,15. Ini apa gitu. Nah, Nah, ini misalnya kita bisa melakukan eh, kalkulasi ya, kita bisa kalkulasi eh kalkulat geometri ya. Jadi kita menghitung dari luasannya ini ya, luasannya ini kira-kira dia dari apa namanya poligon yang terbuat ini dia luasnya berapa sih gitu. Jadi dikalkulat ya berdasarkan data poligon yang sudah dibuat. Oke, di sini eh, propertinya udah jelas ya, bentuknya area. Ya, area itu untuk mengukur luasan area. Kalau perimeter
Berarti nanti dia yang dihitung adalah keliling, ya, keliling boundary-nya. Sedangkan kalau X ini berarti nanti di tengah-tengah sini koordinat X-nya itu berapa. Jadi dia di poligon ini titik tengahnya itu berapa sih koordinat X-nya, kalau Y-nya itu berapa gitu ya. Kita karena mau ngitung area ya, mau replace. Nah, kita nggak tahu nih ini apa nih satuannya. Kita coba ganti misalnya pilih yang satuannya adalah hektar. Ya, kita oke kan. Nah, ini ada peringatan nih. Ini adalah eh, kamu akan melakukan kalkulasi di luar edit session ya. Artinya nanti datanya bakal ke ganti juga di database ya. Kalau misalnya saya oke kan aja ya. Nah, ini langsung berubah ya angkanya. Jadi berubah angkanya jadi oh ternyata kalau di sini ya secara luas itu secara hektar tadi kan satuannya adalah 515. Atau misalnya kita ganti lagi tadi kira-kira apa ya? Mungkin kilometer persegi. Square kilometer ini ya, kilometer persegi. Kita oke kan? Nah, balik lagi kan ke 515. Jadi yang tadi awal ternyata luasannya adalah kilometer persegi satuannya ya. Nah, kita juga bisa sebenarnya untuk data-data yang di atas ini kalau misalnya kita bingung ya, kita bisa ganti aliasnya atau nama lainnya ya. Jadi misalnya aliasnya ini kita ganti aja misalnya luas dalam kurung km ya, km persegi gitu. Jadi untuk seterusnya kita lebih mudah untuk membaca gitu. Jadi dia langsung berubah namanya ya. Tapi ini hanya alias ya. Jadi di database aslinya dia tetap luas ini. Jadi kalau teman-teman ekspor ini ke Excel, yang nama aslinya tetap yang luas di atas. Gitu ya. Ini untuk data. Data ini sendiri ya kita bisa jadikan patokan untuk visualisasi data spasial ya. Jadi teman-teman sudah tahu nih titik ada datanya, jalan ada datanya, poligon juga ada datanya ya. Saya kita coba di data titik kita mau simbolisasi ini kan kalau titiknya seperti ini kan berarti sebarannya aja nih ya, sebarannya aja. Tentu susah kita membedakan. Misalnya kita mau membagi simbolisasinya kita buat berdasarkan data atributnya. Ya, data atributnya. Jadi teman-teman klik kanan tadi, ya klik kanan properti ya di sini untuk membuat simbolisasi berdasarkan uh, datanya, ya simbologinya kita ganti. Jadi kalau ini feature-nya berdasarkan single simbol, artinya semua sama. Jadi kalau mau diganti, ya saya ganti jadi apa nih warna hijau atau bintang ini kan, maka semuanya akan jadi bintang. Itu single simbol, jadi berlaku untuk semuanya. Tapi kalau misalnya kita mau ganti berdasarkan kategori, ya kita pilih yang kategori, baru kita nanti pilih tadi data atributnya. Saya mau berdasarkan jenjang pendidikan, yang pendidikan. Terus kita pilih, lalu kita panggil nilainya apa aja di dalam jenjang pendidikan ini. Kita panggil semuanya, di sini ada langsung. Kita coba account ya. Sini ada 40 perguruan tinggi, ada 2.000 pendidikan menengah ya. Ada pendidikan dasarnya juga 2.400 dan seterusnya. Ya. Baru kalau kita sudah oke misalnya ya, ini saya matiin ya, karena simbol ini kan nggak ada ya, nol kan. Jadi ini matiin, yang other value-nya kita pilih apply, bisa langsung kelihatan. Gitu. Jadi langsung kelihatan nih, yang hijau, oh ini mungkin nggak kelihatan kalau hijaunya. Kita bikin yang penduduk ininya bintang misalnya ya, yang perguruan tinggi gitu. Bintang. Nah, ini jadi dia ada perbedaannya ya. Gitu. Jadi bisa dibuat secara warna atau bisa juga kita ngeklik satu-satu untuk merubah. Ya. Jadi kita cek benar nggak yang bintang ini perguruan tinggi, misalnya kita klik ya. Oh nggak kena. Nah, ini aja di blok. Ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Maritim AMIK. Ya, gitu. Ya. Statusnya perguruan tinggi, pendidikan umum ya. Ini ya.
Eee, coba yang lainnya ini apa sih gitu, lainnya misalnya yang merah ini ya, lainnya, oh ternyata ada SLB ya, ada yang SLB, ada yang pendidikan informal ya. Jadi lainnya ini berarti, pendidikan lainnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita hanya mau memetakan SD, SMP, SMA ya, kita coba lihat dulu di database-nya kira-kira, eee eee, ada nggak, oh yang ininya adanya di sini, ini MTS, SD, oh ini yang terlalu detail. Nah, ini kadang gitu, jadi kita harus mengenali data untuk membuat simbolisasi, ya. Kayak misalnya kita mau bikin SD, SMP, SMA, kita harus tahu dulu nih, dia, apa namanya, datanya apa aja. Kayak gini kan tadi banyak banget ya, jadinya ada yang bentuknya akademik, institut, kursus, ya, SD, SN ini jadi banyak banget tipenya, atau yang universitas gitu, atau misalnya tadi fungsi gedung misalnya tadi, ini mungkin lebih sedikit ya, lebih sedikit misalnya. Ini sebagai tempat, udah disatuin ya, jadi SD, madrasah, kemudian yang menengah juga ada, apa, SMA, ada, apa namanya, oh SMK-nya ada 2 ya, ada menengah atas, ada menengah kejuruan, SMP-nya ya. Nah, ini mungkin bisa kita coba. Jadi, ini pun masih banyak sebenarnya tetap. Atau misalnya kita pengennya, saya pengennya fokusnya di ini aja, apa namanya, SD, SMP, SMA gitu aja misalnya ya, yang setara. Berarti yang ini bisa kita delete misalnya, eee, yang PAUD ini kita remove ya, kemudian ini lembaga pelatihan kita hilangin, kursus kita hilangin. Nah ini kalau dihilangin, nanti dia munculnya di ini, apa, di lainnya ya kayaknya? Oh enggak, dia tetap, apa namanya, nggak muncul, jadi dia adanya di sini, ya. Nah ini kita misalnya kita hapus juga, jadi tinggal SD, SMP, SMA, dan lainnya juga kita hapus, ya, ini. Nah, kita ganti misalnya ya, kebalik ya, SD merah ya, misalnya SD merah anggaplah yang atasnya itu sekolah tingginya hijau lah ya. Oke, nah jadi ini lebih sedikit variasi simbolnya, walaupun kalau dibuat secara ini kan masih tetap banyak banget ya, pusing ya. Nah, ini baru di sini setelah, setelah kita belajar tadi simbolisasi, kita juga bisa memfilter data, ya. Kalau kita memetakan ini dalam satu kertas tentu nanti akan pusing teman-teman. Nah, jadi kita coba, hanya menampilkan SD yang ada di, lokasi tertentu. Nah, di sini kalau kita lihat, ada administrasinya atau enggak ya? Kalau kita lihat di sini ternyata, tidak ada batas administrasi, tuh, tidak ada batas administrasi. Otomatis kita perlu memploting dulu nih batas administrasi yang mau kita pakai. Nah, kita pakai dari mana? Kita pakainya dari ini aja, di sini, karena di data ini ada data administrasinya, ya. Misalnya kita mau memetakan, eee, Rawamangun ya, coba kita cari Rawamangun di sini. Kita filter misalnya di sini ya, mmm, kita kita untuk memfilter data kita pakai di properti lalu definition query ya, kita buat query, areanya adalah, kota, kelurahan ya, kayaknya iya sih ini. Kita pilih ini, kita pilih yang Rawamangun. Oh PQR, kelewat, RS. Rawamangun, ya. Jadi kota kita pilih ya, jadi, kita pilih hanya menampilkan data ya, ini menggunakan query builder atau filter ya, kalau di Excel itu, kita hanya ingin menampilkan data, eee, yang atributnya adalah Rawamangun di kolom WADMKD itu atau kolom, kelurahan atau desa, ya. Kita oke, ya, kita oke, kita apply, otomatis dia muncul hanya ini nih,
Ya, jadi kalau kita cek lagi di data atributnya ini, dia hanya tinggal satu sekarang. Jadi hanya satu data, ya, hanya satu data. Yang tadinya ada banyak, ya, hanya tinggal satu data. Ini sudah kita filter. Nah, tampilan ini hanya ada berubahnya di project ini, di dalam ArcMap ini. Jadi di data aslinya itu dia nggak terdelete, ya. Jadi di dalam SHP-nya itu dia masih akan tetap ada datanya. Nah, sekarang kita coba menampilkan apa namanya sekolah yang hanya ada di area Rawamangun. Itu gimana caranya? Secara atribut kita nggak ada nih. Dia nggak ada di sini. Ya, dia nggak ada di sini. Dia nggak ada di sini atribut Rawamangun. Berarti kita harus melakukan seleksi ya berdasarkan area spasialnya. Ya, bisa sih paling mudah atau paling cara manualnya kita ini ya di sini ada seleksi. Ini seleksi berdasarkan poligon. Ya udah kita bikin aja sini. Kita bikin poligon di sini kira-kira ngikutin areanya secara manual gini. Terus kita klik. Nah, ini kita matiin dulu. Nah, ini kan udah ke select nih sekolah-sekolah yang warna biru. Nah, ini kan secara logika ini udah ada 36 sekolah yang select ya. Ini adalah sekolah-sekolah yang ada di Rawamangun. Kalau kita cek memang ya, ini ada SD Al Azhar Rawamangun, ya, kemudian di Ponorogo, ya, ya, ya ini area sekitar kita kan di daerah kampus tuh ada lab school, nah gitu. Ini kalau secara manual ya, tapi kita juga bisa secara otomatis. Ya, kita melakukan selectnya itu secara otomatis. Jadi kita melakukan select-nya itu ya di sini select by location. Ya, select by location berdasarkan layer dari berdasarkan layer dari kependudukan. Jadi kita mau memilih target layer yang mau kita select itu adalah pendidikan berdasarkan dari kependudukan. Kalau kita apply, nah dia langsung biru sendiri otomatis. Sini. Jadi kita memilih data atributnya berdasarkan spasial, ya area spasial. Jadi dia udah terpilih di sini yang keselect sama ya 36 tadi kan, sama 36. Ini adalah apa sekolah-sekolah yang ada di Rawamangun. Nah, untuk selanjutnya kita perlu melakukan penanda gitu karena supaya bisa kita filter datanya ya. Kita supaya bisa kita filter query builder lagi gitu. Nah, ini kalau kemarin ini saya pakai praktikum kemarin yang Gambir ya. Berarti kita bikin aja baru. Di sini tambahkan field baru yaitu Rawamangun. Oke, ya di sini nanti akan muncul tabel baru gitu. Nol itu artinya nggak ada data ya. Nol itu nggak ada data. Jadi kalau dilihat di sini ya di sini ya dari 4.700 sekolah ya kan ini semua nol ya datanya ya. Nah, kita kasih tanda gitu. Saya mudahnya kasih tanda jadi untuk data yang kita pilih ya Rawamangun itu satu gitu. Kita oke kan ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan yang tadinya yang kita select ini ya ketika kita kalkulasi dia jadi ada satu karena tadi kita lakukan fungsi kalkulator ya field kalkulator kita input data lah intinya yang layernya nyala warna biru ini kita kasih tanda satu ya sedangkan yang nggak nyala otomatis dia nggak keproses tuh kalkulasinya jadi yang lain tetap nol ya kan tetap nol di kolom Rawamangun ini. Nah dengan udah dapat ini kita selanjutnya bisa melakukan query juga jadi data ini misalnya kita lakukan yang sama, kita query di sini, ya, kita query Rawamangun sama dengan ada dua pilihan 0 dan 1. Kita pilih 1. Jadi maksudnya yang mau kita munculkan hanya data sekolah yang ada di Rawamangun. Otomatis yang muncul hanya data di Rawamangun. Data atributnya kita lihat juga sudah tinggal 36. Jadi data yang lain ya itu tetap ada, ya tidak terdelete, hanya tampilan di projectnya ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah melakukan visualisasi yang unik seperti ini, disarankan langsung di save, ya.
Karena kalau misalnya ini di close tanpa di save, otomatis yang tadi sudah dilakukan pun tidak tersimpan. Jadi tampilan visualisasi di sini itu tidak terkoneksi langsung, tidak tersimpan langsung dengan uh, database-nya kita gitu. Sambil contoh ya, misalnya ini kan kita udah ngedit-ngedit nih tentang pendidikan ya. Coba saya panggil lagi SAP-nya. Saya panggil SAP pendidikan yang ada di Q database. Kita panggil ya pendidikan. Ini file yang sama. Ya, ini file yang tadi sudah kita proses. Jadi dia tetap akan tampil random gitu. Ketika dipanggil dia akan selalu random. Gitu. Jadi dia terkoneksi dengan database-nya. Ya. Jadi ini hanya untuk visualisasi. Nah, ini supaya tersimpan progresnya kita save aja dulu ya. Stopnya kita kasih nama sini Rawangun. Nah, jadi ini adalah file project di ArcMap ya. Kalau di ArcMap namanya .mxd ya gitu. Nanti di ArcGIS Pro juga sama, ada projectnya juga. Kita save ya, kita save. Udah otomatis namanya udah berubah ya, jadi Rawamangun. Nah, di sini kita sudah visualisasi sekolahnya ya. Sekarang kita coba visualisasi data jalan, jaringan jalan. Gitu. Nah, ada beberapa cara juga. Misalnya tadi kita mau visualisasi berdasarkan data atributnya. Kita pilih ya. Mau nama objek bisa juga, tapi nanti banyak sekali. Karena kan nama objeknya unik ya. Jadi setiap jalan nanti warna-warni. Gitu. Kalau kita menggunakan nama objek, apa visualisasi berdasarkan nama objek. Ya. Yang paling umum biasanya berdasarkan fungsi jalan. Ya, kalau kita lihat di sini, fungsi jalannya ini dia ada berapa tipe ya. Gitu. Misalnya kita coba fungsi jalan, kita simbologi berdasarkan fungsi jalan. Ya. Nah, di sini ada jalan arteri, jalan kolektor, lainnya jalan lingkungan, jalan lokal. Ini jumlahnya kalau kita kalkulasi ya ada banyak ya. Kalau kita apply, dia otomatis warnanya berubah. Ya. Jadi levelnya, levelnya berubah. Misalnya kita set, ya kita set misalnya jalan tol atau jalan arteri ini yang paling tebal biasanya kan, warnanya misalnya ini high rem gitu ya misalnya ketebalannya misalnya seperti ini ya. Ini jalan utama, kemudian yang warna kuning ya. Ini level kedua jalan kolektor ya. Misalnya ini warnanya merah juga, tapi size-nya kita kurangin biasanya. Kalau tadi 1,7 ini 1 ya. Oke, jadi jalannya level 2-nya ya. Level 2-nya. Lalu yang selanjutnya ini jalan lainnya 0 ya. Kalau 0 gini nggak ada bisa kita hapus aja gitu. Biar nggak menu-menuhin apa namanya legenda. Karena ini kan kalau dilihat nggak ada datanya nih. Jalan lainnya itu 0, nggak ada data. Ya. Baru ini ada jalan lingkungan. Ya, jalan lingkungan ini eh, dan juga ada jalan lokal. Ya, kayaknya levelnya jalan lokal dulu nih, baru jalan lingkungan. Ya, jalan lingkungan ini level yang ketiganya. Misalnya di sini kita kasih sama ini 1 juga, tapi warnanya orange misalnya ya. Orange, oke. Ya, baru yang terakhir jalan lingkungan. Ini yang paling banyak ya, paling karena jalan kecil-kecil kan, jalan yang paling kecil. Kita misalnya warna juga lebih redup ya karena dia kan paling banyak ya paling banyak. Mungkin ketebalannya kita juga bikin yang paling tipis misalnya 0,5 atau abu-abu lah ya gitu ya. Jadi jalannya pun bisa kita visualisasi berdasarkan atributnya. Nah, atau bisa juga kita memvisualisasi data ini berdasarkan eh, ketebalan ya. Ini saya copy aja dulu ya biar ini enggak push tadi ini ya. Jalan ini misalnya kita juga bisa visualisasikan berdasarkan eh, apa namanya lebarnya
misalnya ya. Tadi kalau nggak salah ada data lebar deh. Eh, susah kalau di sini. Rata-rata lebar susah ya, daripada nebak-nebak kita cek aja dulu atributnya. Data lebar itu tadi ada di namanya ini ya, lebar rata-rata, lebar rata-rata gitu. Jadi misalnya kita gini, ya kita mau memvisualisasikan berdasarkan lebar data real, ya, berdasarkan lebar rata-rata jalan, lebar rata-rata perkerasan jalan. Kita add, nah di sini kan ada banyak nih ya. Nah, kita add, cuman karena ini datanya udah angka, kita lebih baik pilih yang quantity aja, ya. Jadi kategori ini biasanya digunakan kalau kita yang levelnya kualitatif ya datanya ya. Ada nama, ada kelas, golongan, jenis, itu kan data kualitatif ya. Itu berdasarkan kategori. Kalau data angka, kita bisa memvisualisasikan berdasarkan data quantity ya, kuantitasnya. Kuantitasnya kita coba misalnya tadi lebar rata-rata perkerasan jalan. Ini ya, dia dari yang lebarnya apa namanya, dari kecil, dari yang paling tipis sampai yang lebarnya besar. Oke, kita bisa apply. Nah, ini nanti jadinya tampilannya juga berbeda. Jadi kalau ini, nah, atau mungkin kalau warna nggak terlalu kelihatan, mungkin kita bisa juga menggunakan tadi ya efek apa, ketebalan garisnya. Ya. Jadi kalau yang ini misalnya satu, nah, yang ini naik naik sedikit jadi dua, ketebalan sih kayaknya ya, 5 gitu ya. Yang ini misalnya dua, ini misalnya 0,5, ini misalnya 3, apply. Ini juga bisa. Jadi eh, ada beberapa cara untuk memvisualisasikan data berdasarkan apa namanya, kelas data yang kita punya. Ya, jadi crowded ya. Kita pakai yang ini aja. Nah ini kemudian dari data ini kita coba misalnya sekarang simbologi data pendudukannya. Ya, kependudukannya. Oke, di sini karena datanya sudah cuma satu, otomatis pun cuma satu simbol, ya, cuma satu simbol. Jadi tadi harusnya sebenarnya pakainya datanya jangan kelurahan tapi kecamatan ya. Kita coba deh perbesar aja ya. Di sini adalah kelurahannya tadi Rawamangun, kecamatannya Pulau Gadung. Ya, kita perbesar aja, berarti kita pilih ini. Query-nya adalah W, kalau ini kan kita hapus dulu ya. Kita pilih yang kecamatan sama dengan Pulau Gadung supaya areanya lebih luas, supaya ininya bisa di visualisasinya bisa beragam, nggak cuma satu poligon. Ini kan sudah ada beberapa data di sini ya, ada beberapa data di sini. Nah, kita bisa melakukan visualisasi tadi, ya, simbologi, kemudian misalnya kita mau dari jumlah kepadatan penduduk. Ya, tadi kan data kependudukan ini ada data tentang kepadatan. Kita coba lihat atau jumlah penduduk ya, misalnya gini. Jadi ada macam-macam ya tipenya. Kalau di sama seperti di ADIS online kan, ada yang berdasarkan warna, ada yang berdasarkan dotnya, dot density gitu ya. Misalnya ya bentuknya jadi nanti apa namanya? Ada yang bentuknya apa berdasarkan area ini, dot ya, proporsional simbol gitu. Ini tinggal diatur nanti misalnya seberapa atau enggak berdasarkan ini jumlah gitu. Jadi ini di sini satu titik mewakili 100 ya, 100 atau satu titik mewakili berapa juga bisa. Bisa kita apply mirip ya kayak yang di apa namanya, apa, JIS online itu.
Ya, cuma kita manual, memang kita memilihnya di sini tipenya manual untuk memilih kepadatan. Ya, tapi karena kita punya data sekolah yang berupa titik, ya kan, jadi sangat tidak disarankan juga data ininya menggunakan titik. Jadi kita pilih saja yang warna, ya, yang warna. Jadi di sini dia udah otomatis membagi menjadi beberapa kelas, ya. Misalnya kita pilih di bawahnya 3 kelas aja, gitu. Nanti ada secara rata-rata yang terendahnya sekian, ya, yang tengah-tengahnya ini, yang tingginya sekian. Gitu. Kita oke kan, berarti oh emang rata-rata di sebelah sini tinggi, ya. Begitu. Untuk warnanya eh, satu warna aja ya biar nggak terlalu strong. Oh karena jalannya udah merah berarti kita jangan merah, ya. Yang berbeda misalnya kita kasih warna ini, ya. Tuh. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, ya, apa namanya, data ini tadi kita sudah terlanjur cuma di Rawamangun, ya. Berarti kan harus dirubah nih kalau misalnya kita mau apa, mau apa namanya, buatnya dia dalam satu Pulau Gadung, satu area ini. Berarti di sini otomatis kita perlu query-nya dirubah, ya. Query-nya kita hapus aja sini, ya. Kita hapus, otomatis nanti kan datanya muncul semua. Nah, baru kita lakukan seleksi ulang, ya. Seleksi ulang, select by location lagi, ya. Tadi pilihnya yang mau dipilih adalah titik pendidikannya berdasarkan data kelurahan. Otomatis nanti kalau kita select yang kepilih adalah data yang ada di Pulau Gadung, ya. Baru di sininya atributnya kita tandain lagi, gitu. Ya. Idealnya kita nambah tab baru ya biar nggak bingung ya kalau mau nandain, gitu. Jadi namanya di sini misalnya Pulau Gadung. Kalau mau langsung di replace juga bisa, tapi nanti jadi bingung biasanya. Ini sama ya tadi kita isi. Yang kalau Pulau Gadung itu satu, yang selain Pulau Gadung berarti datanya nol. Hanya untuk nandain, gitu. Jadi ini hanya untuk penanda saja. Kalau sudah kita baru kita lakukan query, ya. Jadi ini sekolah yang muncul di Pulau Gadung. Pulau Gadung sama dengan satu. Oke, oke. Jadi sekolah yang ini hilang, ya. Gitu. Oke. Atau bisa juga ini kita ganti dengan eh, apa namanya, administrasi. Ya, misalnya di sini kalau kualitatif, berarti yang levelnya tadi desa kelurahan, ya. Kalau kita panggil, nah ini ada nama-namanya. Jadi di sini dia langsung administrasinya berbeda. Nah, cuman ya gitu, kalau kita pakai warna yang sekenanya ada, biasanya kan warnanya terlalu strong, ya. Jadi ya beginilah warnanya. Ini untuk tampilannya, ya teman-teman. Nah, ini semua ini adalah tampilan yang ada di eh, peta, ya tampilan yang ada di peta. Kita juga bisa misalnya melihat tampilan yang di map itu gimana sih? Karena ini kan kalau di apa, di ArcGIS, ya, kebanyakan kan ini produknya untuk di peta, ya. Kalau kita mau lihat tampilan mapnya kita bisa pilih di bagian view ini. Ya, ada data view, ada layout view, atau di sini ya ada data view, ini yang sedang aktif, kita juga bisa ganti dengan layout view. Layout view artinya tampilan di atas kertas. Nah, dia otomatis langsung berubah tampilannya. Ini kalau di kertas kurang lebih gini. Nah, kita bisa setting dulu, misalnya kertasnya mau kita ganti, ya ukurannya kita mau kertas A4, ya. Kemudian formatnya landscape misalnya. Tapi karena bentuknya ke atas gini, jadi kita pilih potret aja lah, ya. Itu karena administrasinya juga bentuknya potret. Lalu kita bisa apa namanya, eh, memilih. Nah, di sini kan kalau teman-teman pindah, dia pindah apa namanya, frame-nya ikut pindah, ya. Frame-nya diatur. Nah, ini
Bisa juga kalau mau nggak ganti kita pilih yang di sini. Ya, ini ada untuk pen yang di frame, ada juga pennya untuk di data. Ini untuk nyocokin. Ini dia mode atau misalnya kita ganti ini skalanya ini aja digenepin ya di kertas A4 dengan skala 25.000 gitu. Jadi tampilannya gini. Nah, ini baru kita bisa nanti selanjutnya nambah-nambahin kelengkapannya. Ada legenda ya, legenda. Nanti legendanya ini pun dia berdasarkan data yang ada di sini. Ya, kalau kita tambahkan ya, ini saya langsung aja ya. Nanti dia bisa muncul langsung seperti ini ya legendanya. Jadi ini biasanya di rename juga supaya legendanya ikut rapi. Jadi di sini misalnya ini kelurahan, kelurahan, kemudian nanti otomatis namanya berubah ya. Ininya kan kita nggak butuh nih subheadernya ya, subheadernya nggak butuh. Nah ini dihapus aja sininya supaya labelnya juga nggak muncul. Jadi otomatis dia langsung kelurahan ini. Gitu. Nah ini juga sama. Gini kita ganti misalnya ini kita copy aja ya, kita cut ya. Jadi di judulnya aja, fungsi jalan. Nah, lalu yang ini kita ganti juga sama fungsi pendidikan. Nah, jadi layernya pun namanya udah berubah ya. Ini tadi nggak dipakai ya. Nggak dipakai. Nah, ini legendanya jadi lebih lebih tertata, lebih rapi. Gitu. Ya. Nah, ini misalnya karena tempatnya dua, berarti kita harus membuat dia ke samping ya. Samping berarti kita pilih apa namanya ini ya kita misalnya fungsi jalannya nanti di kolom yang baru ya, kita klik ini di kolom yang baru kelurahannya juga ini di kolom yang baru kalau kita play nanti jadi ke kanan gitu ya jadi ini sebenarnya teman-teman ngutak-ngutik aja ya lebih emang harus banyak ngutak-ngutik ya untuk ngedit-ngedit gini. Nah, ini dia otomatis ya. Kalau misalnya kita hilangkan, ya misalnya kelurahannya kita hilangkan, nanti legendanya juga ikut hilang. Gitu. Jadi dia udah otomatis menyajikan apa yang ada di peta itu di legendanya. Jadi kalau tadi nggak munculin kelurahan, ya otomatis kelurahannya nggak muncul. Gitu. Nah, ini desain-desain ini juga bisa, misalnya teman-teman simpan. Tadi kalau teman-teman ingat ada file.lir. Ya. LIR itu sebenarnya file style. Jadi ketika dipanggil, ya ini saya coba panggilnya save as layer file. Itu supaya nanti ini ya fungsi gedung pendidikan save. Gitu. Ini juga sama fungsi jalan. Dan ini juga kelurahan. Jadi prinsipnya ini sebenarnya adalah kita ngopi simbologi. Jadi misalnya teman-teman lagi tadi panggil file fungsi pendidikan, ya. Eh, datanya tadi sebenarnya namanya pendidikan ya, data pendidikannya. Ini kan datanya random nih, ya. Kalau kita properti, kita import stylenya tadi, simbologi, ya. Daripada kita bikin manual, kita import dari yang sudah ada. Kita bisa import dari yang file yang sama di sini, ini sudah ada, atau kita buka tadi yang sudah tersimpan di sini. Ya, sama aja. Nanti kita okekan, otomatis dia akan menyamakan simbologinya. Nah, dia otomatis berubah juga nih, sama. Walaupun namanya tetap ya, jadi hanya simbologinya aja. Oke, ini untuk di ArcMap-nya. Oke, gimana? Udah pusing belum, teman-teman? Nanti coba-coba aja ya. Nanti silakan dicoba. Sekaligusnya untuk selanjutnya kita coba yang di ArcGIS Pro. Ya, di ArcGIS Pro eh, nggak akan lama ya, karena kita sudah bikin layernya tadi di sini ya. Jadi eh, mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat. Ya. Nah ini kalau tampilan awal di ArcGIS Pro ya. Jadi teman-teman untuk
buka Dispro-nya bisa login ya, nanti menggunakan akun masing-masing ya. Kalau di sini kan saya udah login juga. Nah, ini teman-teman buka project baru ya. Di sini kalau di Dispro dia langsung minta nama projectnya ya. Projectnya adalah project Pulau Gadung ya. Tadi salah ya, namanya project Romangun tadi ya. Terusnya project Pulau Gadung ya. Di sini ketika di ArcGIS Pro ya, biasanya dia langsung membuka base map. Jadi kalau di ArcMap tadi kan dia belum ada base map ya. Jadi kalau di ArcGIS Pro dia ketika dibuka otomatis dia langsung membuka base map ya. Base map tampilannya. Jadi karena harus terkoneksi internet ya. Jadi dia nih base mapnya ini di cloud ya. Jadi bergantung areanya gitu. Nanti dia akan render sendiri gitu areanya. Nah, kita coba panggil ya. Kalau di sini ini sama ya. Konten juga, table of content, kita add data, mirip-mirip sebenarnya. Ya. Nah, di sini kita nggak perlu langsung membuat koneksi ya. Kita cukup membuka aja ya. Tadi di mana filenya di C, kemudian di GIS, kemudian saya taruhnya di Karto ya. Panggil data kependudukan ya. Kemudian ada data sorry, datanya di sini data data jalan jalan yang polyline dan juga data yang sekolah pendidikan. Nah, ini biasanya yang bikin berat itu ketika kita buka datanya langsung banyak gini ya. Jadi apalagi kalau kontur. Jadi biasanya dia ngerendernya makin lama. Nah, ini kan ngerender jalan gitu ya. Ini yang biasanya makan RAM-nya jadi gede gitu ya. Jadi berat. Nah, iya. Nah, makanya biasanya kita matiin aja biar dia nggak ngerender ya datanya. Jadi ditampilin tapi langsung dimatiin biar nggak ngerender, supaya nggak terlalu berat. Nah, ini sama ya, kita coba melakukan filter datanya ya. Jadi datanya kita eh, kita batasi ya. Nah, di sini kalau yang membedakan kalau di ArcGIS Pro itu dia simbologinya udah ada langsung di klik kanan udah muncul. Itu di sini kalau masalah simbologi ya. Cuman kita belum simbologi, kita query dulu ya. The definition query ya. Query-nya adalah eh, apa tadi? Hmm, kecamatan ya. Ini setara dengan Pulau Gadung. Kalau di sini bisa di tik juga ya Pulau Gadung. Eh, kalau kepilih ya Pulau Gadung. Oke, kita apply, kita oke kan. Nah, dia langsung ke pilih Pulau Gadung. Ya. Kemudian yang di pendidikannya ini juga sama ya, kita batasi yang hanya ada di Pulau Gadung. Equal to 1 ya. Otomatis datanya udah langsung di sini ya. Nah, simbologinya sebenarnya sama ya. Kita bisa simbologi secara milih ya single simbol. Nah, ini mirip kalau ini di ArcGIS Pro tuh mirip dengan yang di ArcGIS Online ya. Bahkan ada heat map-nya. Jadi ini berdasarkan data apa? Nah, ini misalnya sekolah yang paling dekat secara radius gitu. Jadi ada beberapa simbologi yang bisa dilakukan di ArcGIS Pro, tapi ada juga yang di ArcMap tuh dia nggak bisa. Ya. Nah, ini tadi kan kita udah bikin simbolnya dari apa? ArcGIS ArcMap ya. Jadi kita coba import simbologinya aja ya. Kita import simbologi ya, dari layernya ini. Simbologinya kita import tadi file layernya. Nah, kita buka di ya, di Skarto. Kemudian ini dia layernya ya. Jadi pendidikan, oke kan? Nah, dia otomatis membaca baru kita run. Nah, simbolnya sama persis dengan yang tadi.
Begitu juga jalan. Ya, jalan kita lihat simbologinya, kita import simbologinya. Jalan tadi belum disimpan ya. Kita buat dulu berarti tadi ini yang jalan, kita save dulu layernya ya. Fungsi jalan kita save. Nah, di sini dia nggak langsung muncul ya. Biasanya kita perlu refresh. Jadi kalau ada perubahan di situ kita perlu refresh. Kalau belum muncul juga kita coba cancel, kita buka lagi, refresh lagi. Nah, ini kadang nih bugnya nih. Kadang padahal dari sisi ininya dia sudah ada ya. Kalau kita buka, oh belum kesimpan ya. Jadi udah klik save belum? Udah. Coba kita buka di sininya, belum ada. Nah, ini nggak kesimpan ya fungsi jalannya. Nah, ini nih, kenapa ini? Kenapa nggak mau kesimpan? Coba kita lihat, belum ada juga. Nah, ini kita save dulu, kita coba buka ulang ya. Nah, ini kadang-kadang gini nih, dia tidak melakukan proses apa-apa. Ya. Jadi kita coba buka, kita panggil lagi ArcMap-nya. ArcMap sendiri ini udah di fase terakhir ya. 10.81 ini terakhir, jadi sudah tidak ada pengembangannya lagi. Ya, ke depan nanti sudah pakainya ArcGIS Pro gitu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman yang RAM-nya mungkin 8 GB ya atau 16 GB mungkin pakainya langsung ArcGIS Pro aja. Ini tadi kita Rawamangun ya, Rawamangun. Nah, ini kita coba ulangi, kita simpan, mudah-mudahan mau, dan tetap tidak mau. Tidak tahu kenapa ini, kenapa tidak mau. Ya, kenapa nggak mau layernya tersimpan. Emang ada beberapa cara sih. Ada beberapa cara, cuman ini jadi duplikasi sebenarnya kalau saya cara yang satunya lagi. Ini bisa juga kita buat layer package ya. Jadi di sini kita kayak ekspor ke layer yang baru ya, tapi dia juga sama simbologi-simbologinya. Jadi kayak semacam dzip lah, dzip gitu. Dzip cuman ini harus diisi semua nih. Kalau kita analyze ya sebelum bisa di zip itu dia harus ada apa namanya deskripsinya harus keisi ya di sini. Jadi deskripsinya ini harus keisi di sini ya deskripsinya ini harus keisi kita misalnya ini isi aja dulu ya. Ini tagnya juga di sini ya. Tagnya sama apa lagi nih? Missing summary item description. Nah, ini udah nggak ada masalah. Baru kita coba share. Oke, kayaknya ini lagi di reject sama harddisknya. Gimana ya? Jadi nggak bisa nge-write. Kayak mungkin komputernya harus di restart kayaknya. Ya, jadi terkadang suka gini nih. Jadi prosesnya nggak ada. Ya. Nah, otomatis ini caranya atau kita simpan di tempat yang lain ya. Misalnya di sini. Kayaknya sih sama sih harusnya nih. Tetap nggak bisa. Ya, nggak ada file. Oke, ini bugnya ya. Jadi nggak bisa nge-save layer lagi. Saya nggak tahu nih kenapa. Tapi kayaknya kalau di restart komputernya udah bakal bisa lagi. Ya, kalau tadi sih ketahuannya kayaknya ada dia nge-reject untuk nge-write di ini mapnya di hard disknya. Nah ini eh kayaknya kita nggak bisa copy paste ya. Kayaknya kalau di sesama ArcMap itu bisa copy paste, tapi kalau ke sini nggak bisa copy paste karena udah beda program.
Coba deh langkah terakhir ini saya npack saya ArcGIS-nya ini. Begini kadang-kadang kalau kita ngoprek-ngoprek software tuh biasanya perlu banyak. Ini saya entes aja dulu supaya semuanya mulainya dari nol lagi, benar-benar dari nol. Lalu buka mapnya sambil nunggu kita yang ini juga sama ya sininya. Udah ada tadi filenya dari kelurahan ya, sekitaran ya, jadi dia muncul. Kemudian dari sisi mana tadi apa ini udah muncul. Ini udah muncul ya, kita coba buka. Nah, sih nggak bisa juga, tetap nggak bisa save. Oh, kita pakai ini aja deh, nyontek dari yang praktikum satu. Oke, anggaplah bisa ya, anggaplah bisa, kita nyontek aja yang jalannya ini biar nggak lama buatnya. Ya, ini kita ambil simbologinya ya, dari ini jalan satu, input layernya kita ambil. Nah, ini kita ambil dari praktikum satu yang jalan saran. Nah, ini contoh. Kalau dari praktikum kemarin jalannya dibikinnya ya. Begitu. Oke, jadi kalau yang di sini ya, di sini uh, tampilannya udah mulai berubah ya. Nah, ini sebenarnya kalau di ArcGIS Pro kelebihannya kita nggak perlu punya database jalan gini ya, karena sudah ada data jalannya juga. Kita bisa pakai yang sudah ada. Paling kita visualisasinya malah mungkin misalnya kita pakai ini ya, kita membatasi areanya supaya muncul area apa namanya, area Pulau Gadung. Kita bisa juga query-nya terbalik. Jadi kalau di sini supaya daerah yang lain itu apa ya, ibaratnya kita tutupi ya, kita coba di sini query-nya kita pakai diksi sebaliknya. Kan ini kecamatannya Pulau Gadung, kita pilih yang bukan Pulau Gadung, itu berarti nanti yang terselect semuanya. Oke. Nah, ini tapi simbologinya belum kita bikin simbol-simbol ya, nanti dia bingung. Simbologinya kita bikin simbol-simbol dulu ya. Ini simbol-simbol. Nah, otomatis kan yang keselect semua selain Pulau Gadung ya, selain Pulau Gadung. Nah, ini kita bisa bikin dia warnanya yang putih aja ya, putih aja. Kita bikin ini warnanya putih, kemudian outline-nya juga putih ya. Kita apply ya. Atau kita bikin transparan. Transparan di mana transparannya? Di sini kayaknya. Saya hide dulu. Jadi ini feature layer. Nah, ini transparannya. Yang kita bikin transparannya kita ubah, atau jangan putih ya, abu-abu kali ya, abu-abu. Jadi seakan-akan yang lain itu nggak fokus gitu ya. Jadi fokusnya tuh cuman ke peta ini. Abu-abu aja ya, kayaknya abu-abu lebih cocok. Itu ini kalau misalnya pakai ArcGIS Pro ya, jadi kita bisa merubah apa namanya, base map-nya ya. Jadi kita nggak bikin jalan lagi gitu kan, pakai base map yang udah ada aja bisa. Bisa juga seperti itu. Ya, ini kalau nggak mau pakai batas garisnya. Ya. Nah, kalau untuk tampilannya, tampilan di atas kertasnya ya. Jadi tampilan di atas kertas. Eh, kalau di sini kan tampilan map nih.
Kalau tampilan di atas kertas, maka kita pilihnya adalah Insert New Layout. Gitu. Jadi kalau di ArcGIS Pro, ya, ini kan tampilan data, ini ada tampilan peta. Nah, kita bisa nambah tab-tab barunya lagi. Kalau di sini kita buka atribut tabelnya, dia munculnya di tab di bawah ya, sama gitu ya. Sama sebenarnya mirip. Nah, ini kalau di apa namanya ArcGIS Pro kita bisa bikin beberapa map ya. Misalnya ini tambah map baru ya. Jadi dia ada tambah map satu lagi gitu. Jadi bisa beberapa tab dalam project ini, project Pulau Gadung ini. Ya. Misalnya nanti kita pakai buat inset aja ya. Misalnya daerah Jakarta gini. Kemudian kita bikin layoutnya. Nah, ini kita kasih nama deh biar teman-teman nggak bingung. Ini layout. Ini namanya di sini. Nah, namanya ini inset. Jadi peta ini kita pakai nanti buat jadi inset. Nah, terus kita tambah lagi di sini layoutnya. Layoutnya tadi A4 ya. Nah, di sini masih blank. Nah, kita perlu masukin frame-nya. Jadi kalau di tampilan layout ini, ya kan, layoutnya pun ya tadi close ya. Ya, gimana ini? Gimana nih guys? Nggak bisa di-undo lagi. Jangan, ya kita ini aja ya. Tadi belum di-save lagi. Coba kita lihat save terakhir kayak apa ya. Nggak usah di-save, kita buka baru lagi. Nah gitu, jadi kalau di ArcMap atau ArcGIS Pro dia nggak ada auto save ya. Gitu. Jadi ini nggak tahu nih udah 10 menit lebih. Kayaknya sih masih di awal-awal banget ini. Malah baru buka project kayaknya. Tadi kayak belum belum sempat nge-save ya. Iya, jadi masih benar-benar kosong. Ya begitu teman-teman. Jadi di sini ya, karena tadi belum ngeklik save, ya ini yang akan sering terjadi ketika kita melakukan pengolahan data. Jadi dia nggak ada auto save-nya. Jadi kita harus nge-save manual. Jadi kalau sudah ada progress, sering-seringlah teman-teman save agar tidak terjadi kejadian seperti ini. Ya, oke. Ini anggaplah nanti sudah dilakukan hal yang sama ya. Ini biar nggak lama, jadi kita coba aja contoh misalnya tadi kita kan udah mau bikin layout ya. Mungkin layout, kita coba tadi insert new layout. Ya, kita harus masukin map frame-nya tadi. Di sini misalnya ada frame yang pertama, ya. Terus kalau misalnya kita mau bikin tadi insert, ya, frame yang kedua nanti kita tambahkan lagi. Gitu. Jadi prinsipnya mirip sih sebenarnya antara yang di ArcGIS Pro ataupun di ArcMap, ya. Hanya secara tampilan memang akan lebih lebih mudah ya, variasi menu-menu ya, pemilihan skala gitu ya, arah mata angin, kemudian informasi lainnya ya, atau mungkin dynamic text misalnya kita mau nambahin apa namanya koordinat atau waktu dibuatnya ya. Ini kalau ini dynamic text itu teks berdasarkan data ya. Ada yang berdasarkan misalnya lokasi ininya, sistem proyeksinya, kalau kita ganti nanti dia ikut ganti juga gitu. Atau lokasi penyimpanannya, atau service layer tuh yang ini nih ya. Nah, ini kalau pakai Basemap, dia ada service layer yang akan selalu muncul. Nah, ini untuk mensiasati, biar nggak muncul di data kita tuh service layer kita klik, kita pilih di sini, nanti dia pindah ke sini service layer. Gitu. Jadi supaya apa basemapnya nggak muncul apa database kreditnya ini kan wajib ya sebenarnya, cuman karena mengganggu estetika, jadi kita siasatnya gini, baru kadang kita pilih misalnya dikecilin atau dibuat lebih redup ya, atau bahkan mungkin kalau nggak mau ditampilin ya kita bisa taruhnya di sampingnya. Jadi di luar peta, jadi ketika diekstrak nggak ada keterangan tadi, keterangan service layernya.
Oke, kalau sudah selesai nanti kita tinggal export layoutnya. Nah, export layout, kemudian kalau di UpMap, ya ini exportnya kita bisa pilih yang biasanya JPEG, ya JPEG, kemudian juga eh, apa namanya? Ini udah ada preset ya, preset kita pilih JPEG misalnya JPEG yang standar, ya di sini nanti disimpannya di mana. Terus biasanya standarnya 300 dpi. Kalau di UpMap, eh, ekspornya itu ada di sini, export map, di file export map. Nah, kita pilihnya JPEG gitu. Atau kalau misalnya teman-teman buat dimasukin di Avenza, ya biasa bisa pilih formatnya itu PDF. Ya. Pilihnya PDF. Nah, kalau di PDF nanti ada opsional export map georeference informasi gitu. Jadi PDF-nya bisa ada informasi koordinatnya, jadi bisa dibuka juga di Avenza. Itu untuk jadi base map di Avenza. Tapi kalau cukup mau pakai JPEG aja, nggak perlu yang di Avenza, misalnya buat ditaruh deskripsi atau di mana, kita biasanya pakainya JPEG aja. 300 dpi itu udah standarnya, ya tinggal kita save, ya nanti dia akan muncul menjadi hasilnya ada di hasil. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Kalau makin banyak nanti makin pusing biasanya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke penugasannya dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti ya, kayaknya nanti sambil teman-teman praktek aja dulu ya. Coba nanti membuat petanya ya. Teman-teman coba membuat peta. eh, Silakan teman-teman pilih ya peta yang sama aja. Jadi filenya sama yaitu data ke- apa namanya ke di sini data kependudukan, data jalan, ya, jaringan jalan, ya, sama tadi satu lagi data sekolah ya tadi ya, data pendidikan, ya. Teman-teman coba visualisasi, ya, visualisasi kemudian coba buat layout. Jadi ada tadi saya contoh folder di sini. Ini ada dua jenis contoh layout ya. Sudah pernah saya sampaikan juga. Jadi umumnya ada dalam kita membuat suatu peta ya, ini ada layout yang bentukannya formal ya, ada layout yang bentukannya formal, ada juga yang bentukannya dia lebih casual, lebih bebas ya. Yang penting kontennya berbasis konten, jadi dia nggak ada format kanan kiri. Ya teman-teman coba pilih satu satu jenis tema peta ya, ya peta area ya. Jadi teman-teman tadi filternya coba beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang di Cilandak, ada yang di mana daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Jadi teman-teman pilih ya, kemudian coba visualisasikan dan coba bentuk dalam dua model layout ya, dua jenis layout. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti saya rasa pertanyaannya banyak pas praktek. Kalau ada, coba silakan teman-teman. Dari saya belum ada. Oke, sip-sip. Nanti teman-teman coba praktekin dulu ya. Biasanya nanti banyaknya pas udah lagi nyoba-nyoba, ya baru nanti akan ada pertanyaan. Jadi saling diskusi juga.
ya, boleh diskusi dengan teman yang lain ya, teman yang lain atau juga dari kelas sebelah juga boleh ya. Silakan diskusi. Prinsipnya karena ini merupakan apa namanya tools ya. Jadi semakin teman-teman sering menggunakan semakin bisa gitu. Jadi prinsipnya untuk bisa tuh memang kayak kayak nyetir lah, sama kayak teman-teman nyetir motor gitu kan atau nyetir mobil gitu. Jadi untuk bisa mahir ya harus sering dipakai gitu. Sama kayak juga kayak teman-teman ngetik di Word gitu kan. Ngetik 10 jari gitu kan. Supaya bisa mahir ya memang harus sering latihan ngetik gitu. Atau mahir bisa pinter bikin desain PPT atau apa Canva atau di Photoshop, intinya kan tetap harus ada banyak drillnya ya, banyak latihannya. Itu pun sama dengan membuat peta. Jadi silakan dicoba dulu, pasti nanti akan menemukan bingung caranya gimana ya. Tentu ada YouTube, jadi bisa coba cek-cek di YouTube caranya, atau nanti juga bisa diskusi sama teman. Jadi tantangannya untuk tugasnya teman-teman diminta untuk membuat 2 jenis peta tadi ya. Ada peta yang formal dan non formal. Oke, kita cukupkan dulu teman-teman sampai di sini ya. Saya akhiri. Eh, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Sama-sama, makasih. Untuk besok jadinya ada kelas atau enggak ya, Pak? Untuk Jumat kita di jam 1 ya. Iya, Pak. Jam 1 bisa sih, saya besok kosong. Teman-teman mau luring apa daring? Kalau luring, tolong nyariin kelasnya. Luring aja, Pak. Luring ya? Oke. Oke, silakan coba-coba teman-teman yang hari ini mungkin waktunya pendek ya, jadi besok sebisanya dulu aja, nggak usah 2 peta, ya sebisanya dulu aja. Nanti besok kita coba diskusi sebentar sama nanti ada materi lanjutan sih sebenarnya, Dexter. Oke, sementara besok jam 13 nanti mohon bantuan dicari kelasnya ya, Renanda. Baik, Pak. Oke. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Jadi sampai ketemu besok ya.